Assalamualaikum Pak Asep, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Panji, Alhamdulillah hari ini saya lumayan sehat Pak Panji. Meskipun saya di sini sedikit ada problem ini Pak Panji yang kayaknya mengganggu pikiran saya ini Pak Panji. Jadi seperti yang kemarin Pak Asep sampaikan Pak ya, jadi ingin ngajak saya berbicara, mungkin kita ada waktu sekitar 15 menit gitu Pak Asep ya. Eh, Kebetulan saya lagi kosong, jadi ngomong-ngomong apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini nantinya? Oke, terima kasih Pak Panji sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya memang kemarin saya sempat menghubungi Pak Panji karena memang permasalahan atau problem yang saya hadapi ini cukup sedikit mengganggu pikiran saya gitu Pak. Ya, Eh, yang saya harapkan dari percakapan kita ini nanti Pak, eh, saya mengharap bahwa permasalahan saya itu bisa saya dapatkan solusi, Pak. Mungkin setelah ngobrol dari Pak Panji, nanti saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. baik Pak Asep. Permasalahannya bagaimana Pak Asep? Eh, jadi begini, Pak Panji, ini mungkin terkait di kelas saya, Pak Panji. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu tentang kebersihan ini, Pak Panji. Jadi anak-anak Ya, di kelas saya itu cenderung masih membuang sampah sembarangan Pak Panji. Padahal saya sudah sering mengingatkan, bahkan sudah menerapkan praktek baik atau mencontohkan kepada mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi anak-anak di kelas itu tetap membuang sampah bahkan di laci meja Pak. Terkadang juga itu ada tong sampah di depan kelas, itu tidak buang di tong sampah, bahkan sampahnya berserakan di halaman sekolah gitu Pak. baik berarti permasalahan Pak Asep, anak murid-murid yang membuang sampah sembarangan begitu Pak Asepnya. Eh, apakah Pak Asep sudah pernah menelusuri penyebab dari permasalahan itu Pak? Kalau menelusuri penyebabnya itu sudah pernah saya lakukan, Pak. Jadi saya sudah melakukan pengamatan, Pak. Bahkan juga saya sudah memanggil beberapa siswa yang mungkin kedapatan pada saat itu membuang sampah sembarangan, Pak. Gitu. Dari pengamatan Pak Asep itu, mengapa anak-anak tidak mau membuang sampah pada tempatnya? Jadi begini, Pak. Setelah saya mengamati dan menanyakan penyebab kepada anak-anak, alasan mereka tempat sampahnya jauh, Pak, katanya seperti itu. Padahal kalau menurut saya itu bukan merupakan alasan yang tepat, Pak, karena Ya, kalau saya amati di sini karena kurangnya kesadaran, Pak, dari siswa. Siswa itu masih kurang kesadaran untuk menjaga kebersihan di lingkungan, baik itu di kelas ataupun di sekolah, Pak. baik Pak Asep. Jadi yang pertama tadi karena sampahnya jauh, pasti bukan alasan gitu Pak ya. Iya, Pak. Ada kurangnya kesadaran anak-anak untuk menjaga kebersihan. Nah, selain alasan itu, ada lagi nggak Pak? Penyebab lainnya. Mungkin kalau hasil pengamatan saya, Pak, selain dari anak-anak yang kurang kesadaran untuk menjaga kebersihan, mungkin anak-anak ini juga kurang pemahaman, Pak, tentang manfaat dari menjaga kebersihan. Sedangkan kalau kita ketahui ya, Pak ya, kalau kita menjaga kebersihan itu yang pasti kita akan mendapatkan kesehatan, Pak. Jadi kalau Ya, lingkungan kita kotor yang pasti banyak timbul penyakit, ya bau yang tidak ya, sedap. Mungkin anak-anak itu kurang memahami itu, Pak.
seperti itu. Oke. Eh, baiklah. Jadi menurut Pak Asep penyebab permasalahan tidak mau buang sampah karena kurangnya kesadaran menjaga kebersihan dan juga mereka belum mengetahui dampak negatif dari membuang sampah sembarangan itu ya Pak ya. Iya, Kalau Pak. menurut Pak Asep kondisi ideal seperti apa yang Pak Asep harapkan ada pada anak-anak tersebut? Kalau kondisi ideal ya tentu Pak yang saya harapkan adalah anak-anak tersebut itu tumbuh kesadaran dan mengetahui manfaat untuk menjaga kebersihan sehingga mereka bisa membuang sampah itu pada tempatnya. Dan juga harapan saya itu tidak hanya berlaku di kelas Pak, tapi juga untuk kelas-kelas lain bahkan di sekolah lingkup besarnya seperti itu Pak yang saya harapkan. Jadi semua murid di sekolah itu bisa menjaga dan mengerti manfaat dari kebersihan gitu Pak. Baik Pak Asep, berarti selain murid di kelasnya Pak Asep, harapannya juga semua murid di sekolah itu Pak ya bisa Ya, menjaga kebersihan. Nah kalau begitu apa yang bisa Pak Asep lakukan untuk meningkatkan motivasi anak-anak supaya tidak membuang sampah sembarangan? jadi kalau menurut saya Pak untuk menumbuhkan motivasi anak-anak itu saya akan coba memutarkan video tentang menjaga kebersihan lingkungan itu di sela-sela pembelajaran, Pak. Jadi contoh saya menerapkan pembelajaran IPAS, nanti saya akan memutarkan video tentang bagaimana cara menjaga kebersihan di lingkungan dan manfaatnya gitu, Pak. Dan saya juga tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan siswa-siswa saya dan saya juga terus untuk memberikan contoh atau menerapkan praktek baik gitu, Pak. Selain itu, saya juga akan coba membuat kesepakatan kelas mungkin, Pak, yang berisi tentang kebersihan. Ya, bagus sekali itu Pak Asep. Jadi ada rencana solusi berupa memutar video begitu ya. Iya, Pak. Jadi dan ada membuat poster keyakinan kelas. Nah, jadi apakah ada solusi lain agar dampak positif yang Bapak gagas itu bisa dirasakan oleh seluruh kelas sehingga satu sekolah secara lingkungan bisa merasakan dampak positif ini, Pak Asep? Oh iya, Pak. Memang kalau solusi yang saya sampaikan tadi itu hanya untuk lingkup kelas saya saja, Pak. Tapi saya juga sudah merencanakan untuk eh, berkonsultasi dengan kepala sekolah karena bagaimanapun juga kan kepala sekolah adalah pemegang untuk keputusan tertinggi di sekolah gitu, Pak. Jadi saya tetap akan Iya. berkonsultasi. Kebetulan di tempat saya ini supaya nanti ada tindak lanjut gitu loh Pak dari permasalahan yang saya hadapi dari pihak sekolah juga untuk dijadikan motivasi untuk guru-guru yang lain. Nah, kebetulan juga di sekolah saya ini mau ada rapat gitu Pak. Rapat untuk menentukan tema. Ya mudah-mudahan tema nanti yang saya sampaikan dalam rencana itu bisa dijadikan tema di semester ini Pak, yaitu Lestari Bumiku gitu Pak. Jadi dengan tema Lestari Bumiku ini mudah-mudahan nanti difokuskan untuk meningkatkan kebersihan dengan cara anak-anak membuang sampah pada tempatnya gitu Pak. Temanya lestari bumiku ya Pak Asep. Wah, luar biasa. Berarti kita bisa menjaga bumi tetap lestari dan tetap indah, tidak ada sampah berserakan begitu ya Pak ya. Nah, kalau Iya, menurut Pak Asep, jika di grade atau di rating 1 sampai 10 nih ya Pak ya, iya. solusi yang Bapak tawarkan itu tingkat keberhasilannya ada di angka berapa Pak untuk memotivasi kesadaran pada anak-anak? Kalau saya peringkat mungkin di peringkat 8 kali Pak. Ya, baik. Eh, siapa yang bisa membantu Pak Asep dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Pak? Eh, di sini di rencana ini kan tidak mungkin saya bergerak sendiri ya Pak ya. Yang Iya. pasti saya akan berkolaborasi dengan yang pertama kepala sekolah, mungkin ada rekan sejawat. Di sini saya akan meminta bantuan kepada 2 orang rekan saya untuk membantu saya menjalankan program ini. Ada Bu
Intan dan Pak Daniel nanti Pak, serta saya juga tetap akan berkomunikasi dengan wali murid gitu Pak, supaya nanti praktek baik ini bisa diterapkan di sekolah bahkan juga di rumah gitu Pak. Oke, mantap sekali bisa berkolaborasi ya Pak Asep ya. Untuk rencana tersebut, berapa lama waktu yang Pak perlukan untuk menerapkannya? Sepertinya kalau untuk menerapkannya saya tidak perlu waktu yang lama, Pak. Tapi mungkin hasilnya, Pak, karena kalau dari suatu kegiatan itu kan mungkin hasil yang akan kita atau akan memerlukan waktu yang lama gitu, Pak. Tapi kalau untuk eh, aksinya itu akan sesegera mungkin saya kerjakan karena kebetulan minggu depan ini juga di tempat saya ada rapat untuk penentuan tema proyek gitu, Pak. Jadi segera saya akan laksanakan, Pak. Nah, kapan mulai rencananya ini Pak? Minggu depan kayaknya, Pak. Minggu Minggu depan. depan gitu Pak ya. Iya, iya, Pak. Nah, kemudian komitmen seperti apa nih Pak yang akan Pak Asep terapkan supaya rencana ini dapat berjalan dengan baik begitu? Komitmennya mungkin saya akan terus konsisten, Pak. Konsisten terus-menerus dan terus untuk selalu mengingatkan siswa, tidak henti-henti untuk mengingatkan siswa dan juga saya akan terus menerapkan praktek baik, memberikan aksi nyata, baik itu untuk siswa, baik itu untuk rekan sejawat supaya apa? Supaya kebersihan di lingkungan sekolahku tetap terjaga, yaitu dengan cara mungkin memberi contoh kalau ada sampah ya saya ambil, saya buang sampah di tempatnya. Mungkin kalau ada anak yang masih buang sampah sembarangan, saya ingatkan kembali. Begitu Pak. Konsisten Ya, Pak. konsisten Pak ya. Mantap Iya sekali Pak. Pak. Nah, baiklah Pak Asep, semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Iya Nah, Pak. bagaimana perasaan Pak Asep setelah kita berbincang sejenak ini tadi Pak? Masya Allah Pak. Yang saya rasakan setelah kita berbincang ini, saya lega Pak. Gitu karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin beberapa hari ini mengganggu pikiran saya gitu Pak. Terima kasih Pak Panji yang sudah meluangkan waktunya sehingga saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Sama-sama Pak Asep. Dan syukurlah kalau begitu Pak. Mungkin ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup kayaknya Pak karena cuman itu yang permasalahan yang mungkin mengganjal saya dalam beberapa hari ini gitu Pak. Ya, saya senang bisa mendengar cerita Pak Asep. Semoga kita bisa terus saling berbagi. Saya juga merasa apa dengan percakapan ini bisa mengembangkan diri saya juga, Pak. Jadi saya juga sangat senang sekali bisa bercerita, berbagi cerita dari Pak Asep yang hari ini. Baik kalau begitu Pak Asep, karena waktunya sudah habis, kita cukup sampai di sini Pak ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak dan Sama-sama Pak Asep. ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Panji. Ya Pak Asep, sehat-sehat. Sampai ketemu lagi. Iya Pak.